Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kedai Computer Works membuat sebuah seri pembelajaran tentang Git dan GitHub. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Git, apa itu GitHub, apa keuntungan dari menggunakan keduanya, serta hal-hal lain seputar Git dan GitHub itu sendiri. Nah, masuk ke pengantar. Dalam pengantar kali ini ada hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu GitHub dan Git bukan merupakan satu kesatuan. Keduanya sangat berbeda. Begitu pula dalam penggunaannya. Kita dapat menggunakan Git saja tanpa harus menggunakan GitHub, dan begitu sebaliknya. Kita dapat menggunakan GitHub tanpa harus menggunakan Git pada komputer kita. Keduanya juga tidak wajib untuk digunakan secara bersamaan. Namun, ketika keduanya digunakan secara bersamaan, manfaat yang kita akan dapatkan lebih banyak dari ketika kita menggunakannya secara terpisah. Ya, satu lagi hal yang harus kita perhatikan terkait Git dan GitHub adalah istilah version control system. Ya, Git dan GitHub merupakan sesuatu yang disebut dengan version control system. Jadi, apa itu version control system? Jadi, sebuah version control system adalah sebuah sistem yang mengelola dan menyimpan perubahan-perubahan dari sebuah berkas, program komputer, dan dokumen lainnya dari waktu ke waktu, sehingga nantinya kita dapat kembali ke versi sebelumnya jika dibutuhkan suatu saat nanti. Jadi version control system ini tidak hanya mengelola source code saja atau file kode saja, namun version control juga dapat ditemukan pada pengelolaan tipe file lainnya. Salah satunya yaitu pada Google Docs yang mungkin teman-teman sudah pernah pakai sebelumnya. Berikut akan saya tampilkan contoh version control system pada Google Docs. Ya, di sini saya memiliki contoh dokumen sederhana yang telah saya buat pada Google Docs. Pada panel sebelah kanan, teman-teman dapat melihat beberapa versi dari dokumen ini. Versi-versi tersebut dibuat akibat adanya perubahan yang telah saya lakukan. Ada versi yang dibuat pada 2 Mei jam 4.23 dan ada juga versi yang dibuat pada tanggal 2 Mei 6.45 yang merupakan versi sekarang dari dokumen ini. Dengan adanya version control system di Google Docs, kita dapat memilih untuk mengembalikan dokumen ini ke versi sebelumnya tanpa harus mengganti file yang kita kerjakan. Nah, beginilah gambaran tentang apa itu version control system secara umum. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu menggunakan sebuah version control system? Terutama dalam hal mengelola file-file yang sedang kita kerjakan. Nah, untuk menjawabnya, saya akan memberikan beberapa contoh masalah yang dapat diselesaikan ketika kita menggunakan sebuah version control system. Contoh pertama yaitu pembuatan laporan penelitian. Seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan laporan penelitian pasti ada yang diberikan revisi untuk memperbaiki isi dari laporan penelitian yang kita buat sebelum nantinya diterima dan disahkan. Nah, misal di sini saya memiliki satu file laporan penelitian yang kita beri nama final. File final ini ternyata butuh beberapa revisi pada isinya, sehingga kita membuat file baru atau versi baru dari file final ini yang kita beri nama final revisi. Ketika terus-menerus diberikan revisi, maka kita terus-menerus juga akan membuat file-file baru lagi. Nah, ini kita lakukan sebagai cara manual kita untuk mengelola versi dari laporan penelitian kita. Ketika menggunakan version control system, hal seperti ini tidak akan kita temukan lagi, karena pada version control system, ia akan mengelola versi dari file yang kita kerjakan tanpa harus membuat file baru lagi. Contoh kasus selanjutnya merupakan hal yang berkaitan dengan pemrograman, yaitu dalam hal berkolaborasi dalam pembuatan sebuah program. Misal di sini kita akan membuat sebuah website. Nah, kita akan mengerjakan bagian front-end-nya, sedangkan teman kita akan mengerjakan bagian back-end-nya. Untuk membuat website tadi berfungsi secara maksimal, maka kedua source code ini harus digabungkan. Nah, dengan menggunakan version control system nantinya, kita tidak perlu repot-repot untuk saling bertukar file secara manual melalui flash disk dan perangkat sejenisnya. Serta dengan version control system, kita dapat mengecek sejauh mana progres dari pengerjaan teman kita. Berdasarkan beberapa contoh dan penjelasannya tadi, kita dapat mengetahui beberapa keuntungan dari menggunakan version control system. Yang pertama,
Dengan menggunakan version control system, kita dapat merekam atau menyimpan perubahan yang terjadi pada file atau proyek yang sedang kita kerjakan. Perubahan yang disimpan itu akan tersimpan dari waktu ke waktu. Yang kedua, dengan version control system, kita dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam mengerjakan satu proyek pekerjaan yang sama secara bersamaan dan efisien. Yang ketiga, ketika berkolaborasi, kita dapat mengetahui siapa yang melakukan dan kapan perubahan terjadi pada proyek yang sedang dikerjakan. Dan yang terakhir, jika kita perlu kembali ke versi sebelum dari proyek yang sedang kita kerjakan, kita dapat dengan cepat melakukannya. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang Git. Jadi, Git adalah sebuah version control system yang digunakan para developer untuk mengembangkan software atau perangkat lunak secara bersama-sama. Nah, Git dibuat oleh Linus Torvalds yang juga dikenal sebagai kreator dari sistem operasi Linux. Tujuan utama dari Git adalah untuk mengatur versi dari source code yang kita kerjakan dengan memberikan tanda-tanda pada line yang sedang atau telah dirubah, dihapus, dan ditambahkan. Simpelnya, Git adalah sebuah tools atau software untuk mengelola perubahan file di dalam sebuah folder. Folder yang dikelola dengan Git dikenal dengan istilah repository atau repo. Nah, ketika kita ingin menyimpan riwayat perubahan yang terjadi pada isi folder proyek atau repository yang kita kelola, termasuk file-file source code di dalamnya, kita tidak cukup hanya menggunakan fitur save biasa saja atau Ctrl S. Namun, kita perlu membuat Git untuk ikut menyimpan riwayat perubahan tersebut. Kita perlu melakukan yang namanya commit. Nah, dari tiap-tiap commit tadi, Git akan menyimpan rekapan perubahan yang berisikan mulai dari apa yang kita tambahkan pada source code, file-file apa saja yang bertambah, file-file saja apa saja yang dihapus, diedit, dan lain-lain, termasuk waktu perubahannya dan user yang melakukan commit tadi. Berikut contoh keadaan ketika kita menyimpan perubahan yang terjadi pada file kita tanpa sebuah version control system atau tanpa bantuan Git. Sama seperti contoh sebelumnya atau keadaan sebelumnya, di mana ketika ada perubahan yang terjadi pada isi dokumen yang kita kerjakan, kita hanya akan membuat file baru untuk menyimpan perubahan tersebut. Walaupun perubahan yang terjadi mungkin hanya mengganti satu atau dua paragraf. Beda lagi ketika menggunakan Git, hanya akan ada satu file saja, karena Git hanya akan menyimpan rekapan perubahan yang kita lakukan atau commit yang kita lakukan. Pada gambar ilustrasi di sini, commit kita gambarkan sebagai lingkaran-lingkaran putih. Di sini kita telah melakukan 3 buah commit. Nah, contohnya masih sama ketika mengerjakan laporan penelitian. Pertama, kita mengerjakan kata pengantar, lalu kita save dan commit. Dan begitu seterusnya, mengerjakan bab 3, save lalu commit, memperbaiki isi pembahasan, save lalu commit. Jadi, Git tidak lagi menyimpan perubahan sebagai file baru saja, melainkan menyimpan rekapan perubahan yang kita lakukan dalam bentuk commit. Sekarang saya akan memberikan contoh lain. Contoh kali ini berkaitan dengan pembuatan sebuah program. Di sini saya mengambil contoh pembuatan sebuah website administrasi. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat Git mencatat tiap-tiap perubahan yang kita lakukan ketika mengerjakan website administrasi ini ialah kita harus menginisialisasikan atau memberitahukan kepada Git bahwa folder website administrasi ini merupakan sebuah repo atau repository. Setelah melakukan hal tersebut, barulah Git akan mencatat tiap-tiap perubahan yang kita lakukan selama pengerjaan website administrasi tadi. Di sini saya memiliki beberapa contoh perubahan-perubahan yang telah saya lakukan. Yang pertama, membuat model user, lalu menambahkan view login, dan menambahkan beberapa root. Setelah membuat perubahan-perubahan tadi, kita harus melakukan commit terlebih dahulu. Mengapa harus melakukan commit? Tujuannya untuk memberitahukan Git bahwa kita ingin menyimpan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Di kedepannya, ketika proyek telah selesai dan ternyata kita harus melakukan beberapa perubahan, kita tidak perlu merubah file proyek yang telah kita selesaikan. Kita hanya tinggal kembali ke
komit-komit yang telah kita lakukan atau yang dikenal dengan istilah checkout. Setelah mempelajari beberapa hal tentang Git, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang GitHub. Apa itu GitHub? GitHub merupakan sebuah website yang menggunakan version control Git di dalamnya. GitHub juga memiliki layanan hosting internet dan berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan perangkat lunak. GitHub dikenal sebagai tempat para programmer dan developer untuk saling berbagi proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan, sehingga kita juga dapat ikut terlibat dalam pembuatan proyek tersebut. Dengan adanya version control Git di dalam GitHub, maka GitHub dapat melakukan apa-apa yang dapat dilakukan oleh Git itu sendiri, namun harus dilakukan secara online. Itulah mengapa Git dan GitHub dapat digunakan secara terpisah. Walaupun penggunaan Git dan GitHub dapat dilakukan secara terpisah, kita juga dapat menggunakan Git dan GitHub secara bersamaan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Namun, sebelum menggunakan Git dan GitHub secara bersamaan, kita perlu mengintegrasikan atau menghubungkan keduanya dengan cara pertama, kita membuat akun GitHub pada web GitHub itu sendiri. Setelah membuat sebuah akun GitHub, kita akan membuat repositori di dalamnya. Jangan lupa untuk menginstalkan Git pada komputer kita. Setelah melakukan ketiga hal tadi, sekarang kita akan menjadikan GitHub kita sebagai sumber dari repositori yang akan kita olah. Hal ini disebut juga dengan remote. Nah, repositori yang ada pada remote tadi dapat kita clone menggunakan Git agar repositori tadi juga akan ada pada komputer kita. Ketika keduanya sudah saling terhubung atau sinkron, maka sekarang kita dapat mengirim proyek yang kita kerjakan di komputer kita beserta rekapan perubahannya ke akun GitHub kita. Hal ini disebut juga dengan push. Begitu pula sebaliknya, dari GitHub ke komputer kita melalui Git. Hal ini disebut dengan pull. Hal-hal yang kita push dan pull bukan merupakan keseluruhan project, namun komit-komit yang kita pilih saja. Dengan begitu, kita dapat mengakses project beserta rekapan perubahannya tadi dimanapun dan kapanpun, walaupun menggunakan komputer atau perangkat yang berbeda-beda, selama kita masih terkoneksi dengan internet. Dengan begitu, penggunaan Git dan GitHub secara bersamaan juga akan sangat membantu kita, terutama dalam hal berkolaborasi dengan banyak orang. Dengan tiap-tiap orang mengerjakan proyek dalam satu repositori yang sama yang tersimpan di GitHub, kita dapat dengan mudah mengetahui bagian-bagian mana saja yang dapat dikelola oleh partner kita. Itu tadi penjelasan yang dapat saya bawakan mengenai apa itu Git dan GitHub beserta konsep dasarnya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Untuk video selanjutnya di seri ini, kita akan belajar tentang pembuatan repositori dan menggunakan commit pada GitHub. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.